Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Nepotin Raja dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan langkah siaga usai ribuan hektar sawah terendam banjir. Pemprov menyiapkan ribuan benih padi agar petani bisa segera menanam kembali. Kota Makassar dan Maros dilanda banjir beberapa waktu lalu yang menyebabkan sejumlah wilayah terendam. Tak hanya pemukiman, ribuan hektar sawah juga terendam akibat kejadian alam tersebut. Pemerintah bersama instansi terkait terus bergerak untuk meninjau dampak banjir serta menyalurkan bantuan bagi warga terdampak. Di Kabupaten Maros, PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Fajri Jufri bersama Bupati Maros, Haidir Syab, meninjau kondisi warga terdampak banjir pada Kamis 13 Februari 2025. Mereka mengecek posko dapur umum di Masjid Raya Maros, serta melihat langsung kondisi banjir di Desa Mati Rotasi, Kecamatan Maros Baru. Banjir di kawasan ini telah merendam sekitar 1.000 hektar lahan di Kecamatan Maros Baru, termasuk 209 hektar sawah di Desa Mati Rotasi. Tanaman padi yang terdampak berusia antara 10 hingga 40 hari, sehingga jika air tidak segera surut, petani berisiko mengalami puso atau gagal panen. Ini kita sudah siap semua termasuk kementerian lembaga dan OPD di daerah. Kita sudah minta semua yang berkepentingan yang punya tanggung jawab terkait bencana itu siap-siap. Dan saya sudah mengujar juga resmi ke seluruh bupati, wali kota untuk antisipasi kejadian-kejadian ekstrim seperti itu. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah telah menyiapkan benih bantuan bagi petani yang terdampak. Selain itu, bantuan logistik berupa beras, makanan instan, serta perlengkapan bayi juga telah disalurkan ke berbagai posko pengungsian. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi hingga 17 Februari 2025. Pemerintah daerah bersama organisasi perangkat daerah terkait terus bersiaga guna mengantisipasi dampak lebih lanjut serta memastikan keselamatan warga. Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, program makan bergizi gratis yang digulirkan pemerintahan Prabowo Subianto menimbulkan polemik. Hal itu terkait sektor yang harus diprioritaskan, apakah pemenuhan gizi atau pendidikan. Berikut pandangan akademisi Unhas. Pemerintah telah resmi menggulirkan program makan bergizi gratis sebagai bagian dari kebijakan prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia. Konsep ini sejalan dengan praktik di sejumlah negara yang menunjukkan bahwa makan siang gratis di sekolah dapat meningkatkan kesehatan dan prestasi akademik siswa. Namun realisasi program ini justru memunculkan berbagai pertanyaan, dari kesiapan infrastruktur, mekanisme pelaksanaan, hingga dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Isu terbesar yang berkembang adalah terkait anggaran. Indikasi pemangkasan anggaran sektor lain untuk membiayai program ini menimbulkan kekhawatiran, terutama soal keseimbangan skala prioritas pemerintah. Menanggapi polemik ini, akademisi ilmu politik Universitas Hasanuddin Makassar, Umi Suci Fathia Balushi, menilai jika program makan siang gratis bukan hanya sekadar kebijakan politik, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan sosial yang lebih luas. Menurutnya, yang terpenting adalah memahami apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Ini bukan masalah politik saja, tapi menyangkut masalah sosial. Jadi yang pertama harus dilihat itu bagaimana apa yang dibutuhkan masyarakat dulu. Masyarakat lebih urgent kemana? 100 hari setelah pemerintahannya Prabowo, banyak kritikan terhadap makan siang bergizi gratis tadi. Bahkan ada mungkin kalian biasa lihat yang meme-meme itu di internet. Anaknya dikasih makan siang gratis tapi orang tuanya di PHK. Iya, atau kena pemotongan efisiensi. Jadi di saat kita jadi masyarakat jadinya itu bingung antara mau senang atau mau bersedih, ya. Makanya
dalam hal kalau mau dibilang yang mana dahulu, apakah kesehatan dulu atau makan siang gratis, sebaiknya coba dilihat, ditinjau kembali dari 100 hari ini. Apakah memang yang dibutuhkan masyarakat sekarang itu pendidikan kah, kesehatan, pendidikan yang baik, kesehatan yang memadai, atau makan siang gratis? Karena saya tidak menyalahkan makan siang gratis juga sih, kalau bisa terpenuhi sebetulnya bagus. Selain aspek sosial, Umi juga menyoroti bagaimana kebijakan prioritas harus disusun berdasarkan kebutuhan real masyarakat. Ia menilai bahwa efek kebijakan seperti ini tidak hanya berdampak pada satu sektor, tetapi juga berpengaruh terhadap ekonomi, lapangan kerja, dan pemberantasan kemiskinan. Bahkan dalam sistem sosial, kalau keluarga itu sudah kuat, itu pasti akan berefek ke lingkungannya. Kalau keluarganya itu memiliki upah yang memadai, mereka mampu hidup sebagai keluarga yang layak, itu pasti pemberantasan kemiskinan akan semakin berkurang, dan itu akan ngefek ke pendidikan, ngefek ke kesehatan, ngefek juga sampai pada UMKM dan juga ekonomi kreatif. Lapangan pekerjaan juga termasuk. Ini tugasnya siapa, atau ini harusnya siapa yang menghandle? Saya rasa Prabowo pasti sudah memikirkan matang-matang bagaimana sistem untuk menjalankan makan siang gratis itu. Nah, yang sayangnya kita tidak tahu ketika sampai ke daerah apakah itu sesuai dengan arahannya presiden atau tidak. Nah, itu yang mungkin perlu pengawasan lebih ketat lagi. Umi pun menekankan setiap kebijakan memiliki konsekuensi dan dampak luas. Oleh karena itu, pengawasan dalam implementasi program makan bergizi gratis menjadi kunci agar tujuan utama program ini benar-benar tercapai tanpa mengorbankan sektor lain yang juga krusial. Andi Putri Raja, Unas TV. Pemirsa, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat menghindari penggunaan gadget yang ternyata menyimpang dampak buruk bagi kesehatan. Penggunaan gadget bisa meningkatkan resiko gangguan penglihatan serius di masa depan. Perkembangan teknologi digital saat ini membawa dampak besar bagi kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan semakin maraknya penggunaan gadget, seperti smartphone, laptop, ataupun tablet. Meskipun memudahkan banyak aspek kehidupan, penggunaan gadget yang berlebihan ternyata dapat mempengaruhi kesehatan tubuh, khususnya pada mata. Secara umum dalam ilmu kesehatan mata, dikenal dengan nama computer vision syndrome, yaitu gejala-gejala yang muncul di mata oleh karena pengaruh penggunaan gadget yang berlebihan. Dokter spesialis mata, Profesor Dr. Budu PhD, mengatakan jika dampak jangka pendek pada penggunaan gadget berlebihan membuat mata akan mudah lelah. Gejalanya seperti mata merah, berair, ngilu daerah kening, dan mengantuk. Sementara untuk jangka menengah dan jangka panjang, tanda-tandanya bisa diketahui seperti munculnya rasa malas, hidup tidak bergairah, terlalu sensitif. Nah, kalau jangka pendek otomatis biasanya itu mata kita itu akan menjadi lelah. Tanda-tanda mata lelah itu merah, kemudian berair, kemudian ngilu di daerah kening sini tuh mata lelah, ngantuk mata lelah. Kalau dulu kita menjadi orang yang cukup tajam dalam berpikir, menulis, begitu terlalu sering kurang istirahat, kita menjadi agak pemalas begitu ya, tidak bergairah, sensitif. Lebih lanjut, Profesor Budu yang juga merupakan dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin ini menyebut jika salah satu langkah efektif untuk mencegah kerusakan pada mata yaitu menggunakan kacamata anti radiasi. Meskipun demikian, Profesor Budu menganjurkan pentingnya kesadaran akan risiko dan mengatur pola penggunaan gadget adalah langkah awal untuk menjaga kesehatan mata, terutama di tengah maraknya ketergantungan pada teknologi. Muhammad Syaiful, Unhas TV. Basketball Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin kembali menggelar kompetisi bola basket Be Brave ABD Sportive 2025. Kompetisi yang vakum selama 14 tahun ini mempertemukan pebasket pelajar dan mahasiswa. Basketball Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas menggelar kompetisi bebas atau Be Brave and Supportive 2025.
Kompetisi ini digelar di GOR JK Arenatorium dan berlangsung dari 13 Februari hingga 21 Februari 2025. Kompetisi bola basket ini mengusung tema Let's Bring Back the Spirit and Dribble Back to Our Roots, yang berarti mari kembalikan semangat dan menggiring bola kembali ke akarnya. Tema tersebut diangkat lantaran kompetisi ini sendiri sempat vakum selama 14 tahun. Ketua Panitia Bebas 2025 Muhammad Azmi Fadil menyebut jika kompetisi Bebas 2025 akhirnya dapat kembali digelar sebagai wujud kepedulian semua pihak. Jadi sebelumnya ini bebas ini terakhir kali ini tahun 2010 Kak, 15 tahun yang lalu. Nah kami dari Fakultas Ekonomi berinisiatif untuk mengembalikan lagi ini bebas, biar menjadi event tahunan. Nah kebetulan ini sudah jadi bebas ke-10. Bebas ke-9 itu terakhir pada tahun 2010 Kak. Nah, output yang kita harapkan itu yang pertama mungkin kami mencari bibit-bibit ya dari SMA, di mana di Fakultas Ekonomi juga mencari bibit anak SMA untuk yang anak SMA yang jago bermain basket untuk masuk di Fakultas Ekonomi. Jadi kita mau memang menyediakan wadah untuk anak-anak SMA nanti yang kalau misalnya sudah selesai dari sekolah menengah atas masuk ke ekonomi untuk bermain basket. Kompetisi Bebas 2025 terdiri dari Basketball Championship, Dance Competition, dan Best Supporter. Terdapat 26 tim yang terdaftar dan akan bertanding, yang terdiri dari 12 tim dari sekolah menengah atas dan 14 tim dari mahasiswa se-Sulawesi Selatan. Salah seorang peserta, Ashraf Ananda dari SMA 2 Makassar, setelah bertanding dengan SMA 3 Makassar, terlihat begitu sumringah karena berhasil memenangkan pertandingan. Tentunya sih alhamdulillah ya karena sudah menang dan teman-teman saya tidak ada yang cedera ya. Pertama sih karena ada undangan dari ekonomi, baru ekonomi datang ke sekolah untuk wawancara ke pemain-pemain Semada dan memang keputusan pelatih juga untuk ikut di sini. Mungkin juga kan besar namanya Unhas baru yang gurunya juga bagus, jadi kapan juga Semada main ke sini juga. Ashraf menambahkan dirinya merasa senang dapat berlaga di GOR Unhas bersama timnya. Ia pun mengharapkan timnya bisa tampil menjadi juara. Aminah Rahma, Ahmad Zulkarnain, Unhas TV. Bonggol jagung kerap kali berakhir hanya menjadi limbah. Tapi tahukah Anda bahwa bonggol jagung dapat dimanfaatkan sebagai media tumbuhnya jamur jenggel dan menjadi nilai rupiah? Jamur jenggel mungkin terdengar asing di telinga Anda. Berlokasi di Desa Meluek, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, mahasiswa KKN Universitas Semarang membuat terobosan jamur jenggel dari limbah jagung. Dengan kondisi wilayah yang kaya akan pertanian jagung, bonggol jagung yang tak bernilai diolah menjadi makanan yang cocok untuk dikonsumsi dengan cara menumbuhkan jamur. Satu program kerja dari tim kita adalah mendayagunakan sebuah limbah yaitu jungle jagung, di mana sebenarnya adalah sebuah limbah yang nggak terpakai, yang nggak ada daya gunanya sama sekali, kita optimalkan. Ternyata jungle bisa jadi media tanam sebuah jamur yang akhirnya sebenarnya bisa dimakan, bisa dijual kembali. Istimewanya adalah dia enak banget dimakan dan dia adalah sehat karena dia organik, dan juga ini yang pentingnya adalah dari hal yang nggak terpakai, limbah bisa digunakan dan bisa jadi komersil buat warga. Ya bener banget. Jadi di sana teritorinya itu ada namanya Tegal. Tegal di situ adalah lahan yang ditanamkan oleh jagung. Nah tanaman jagung tersebut setelah diseleb itu jagungnya dipakai dijual, tapi janggelnya dibuang. Nah maka itu jagung itu kita manfaatkan sebagai media tanam dari jamur ini. Berbeda dengan jamur tiram, jamur jenggel memiliki bentuk yang lebih kecil tapi kaya akan protein. Masa panen yang relatif singkat membuat jamur jenggel dapat dipanen antara 10 hingga 14 hari dengan memperhatikan kondisi kelembaban dan faktor lingkungan lainnya. Banyak banget olahan makanan dari jamur seperti ini, bisa tumis, bisa seperti jamur crispy dan sebagainya gitu. Jadi tergantung kreativitas dari masyarakat untuk mengolah jamur tersebut. Teksturnya lebih crunchy, jadi dia kalau dimakan lebih melumer di mulut, kemudian dia teksturnya lembut dan juga kecil-kecil. Satu kemasan jamur jenggel dijual dengan harga Rp10.000 saja. Kini dengan adanya inisiasi itu, limbah jagung tak terbuang sia-sia. Dengan pengolahan limbah jagung dapat diolah dan bernilai jual.
Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Niputi Najwa, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.